Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rio Repal dari Fakultas EPIK Uniga, Prodi PAI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan. Pertama, ada pendahuluan etika lingkungan. Etika lingkungan adalah panduan moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari keimanan seorang Muslim. Hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta bersifat sakral, di mana manusia diamanahkan sebagai khalifah fil ard untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Landasan Al-Quran tentang lingkungan ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Artinya, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, mengemban amanah dan menjaga memakmurkan alam. Lalu ada juga dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41 yang berbunyi, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudliqahum ba'da lazi amilu la'allahum yarji'un." Intinya adalah kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia sebagai peringatan agar kembali ke jalan yang benar. Dan ada juga Quran surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa ta'ama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang artinya larangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Seruan untuk berdoa dengan penuh harap. Dan yang terakhir ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77 yang berbunyi, "Wabtaghi fi ma atakumullahu daral akhirah wa la tansha nasika minal dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya perintah berbuat baik kepada sesama dan alam sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Juga tentang hadis Nabi mengenai etika lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-nadafatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nabi melarang menebang pohon tanpa alasan dan mencemari air. Beliau mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Ada juga prinsip-prinsip etika lingkungan di dalam Islam. Pertama ada tauhid, itu kesatuan antara pencipta dan seluruh penciptaannya. Alam semesta adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khalifah, manusia sebagai wakil Allah di bumi dengan tanggung jawab menjaga dan mengelola alam. Ketiga, amanah. Lingkungan adalah titipan suci yang harus dijaga dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang keempat ada mizan, prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan alam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Yang kelima yaitu tazkiyah, penyucian diri dan lingkungan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada istislah, itu mengutamakan kemaslahatan bersama, termasuk kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Jihad lingkungan. Jihad lingkungan adalah perjuangan menjaga kelestarian alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lingkungan merupakan amal soleh yang bernilai pahala, karena setiap tindakan pelestarian adalah wujud syukur atas nikmat alam. Peran individu, komunitas, dan organisasi sangat penting dalam gerakan hijau dunia muslim. Berbagai tokoh dan lembaga telah mempelopori aksi nyata pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Tantangan dan solusi di dalam etika lingkungan.
Tantangan yang dihadapi di antara lain yaitu kesenjangan antara ajaran Islam dan praktik nyata di masyarakat, kurangnya pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam di lembaga pendidikan, minimnya peran ulama dan dai dalam kampanye pelestarian lingkungan, rendahnya kesadaran umat tentang hubungan iman dan tanggung jawab lingkungan. Ada juga solusi yang ditawarkan, yaitu integrasi materi lingkungan dalam kurikulum pesantren dan madrasah, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, MUI, ormas Islam, dan komunitas, dan inovasi teknologi ramah lingkungan sesuai prinsip syariah, pemberdayaan masjid sebagai pusat edukasi dan aksi lingkungan. Kesimpulannya, etika lingkungan bukan hanya sekedar anjuran, melainkan kewajiban agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagai khalifah fil ardi, setiap muslim memikul amanah untuk menjaga kelestarian di muka bumi. Marilah kita menjadi pelopor pelestarian lingkungan, karena bumi adalah masjid dan sarana bersuci bagi umat manusia. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.